Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan mungkin seperti teman-teman yang sudah mengetahui bahwa akhirnya Bima Sakti juga mencoret pemain-pemain diaspora yang dipanggil. Seluruhnya kan ada sekitar 6 pemain, tapi 5 yang datang karena satu pemain masih di Sao Paulo. Welber Jardim masih berkompetisi di sana dan konon Agustus baru dipanggil datang. Nah kemarin itu sudah ada berembus bahwa ada pemain-pemain diaspora 4 ya dari 5 yang ada yang mengikuti TC di Jakarta, karena semua Bima Sakti mengambil itu ada 34 pemain. Nah 7 sudah dicoret. Dari 7 itu 4 pemain diaspora yang bermain di luar negeri, ada juga di akademi dan di berbagai klub usia muda, itu dipulangkan. Hanya 1 pemain yang tetap bertahan. Ya kita kan kesempatan karena masih ada 6 pemain yang tadi belum main, kita pengen kasih kesempatan juga. Ya kita di sini paling penting adalah kita kerja, kita maksimal, tidak perlu ada kekhawatiran lawan tim apa. Yang paling penting kita bisa belajar dari dua pemain. Kenapa? Ya pasti kita ingin menang. Ya tapi dengan proses, dengan persiapan yang lebih baik. Kabar terbaru Bung Toel, apakah memang kehilangan Gabriel Han ini akan jadi sebuah pukulan bagi timnas U17? Kalau istilahnya pukulan enggak lah ya. Bahwa kerugian mungkin kalau lihat potensi berdasarkan kurikulum vitae-nya ya. Udah main buat timnas Inggris U16 juga. Jadi prinsipnya kan gini, timnas di level apapun harus diisi oleh pemain terbaik. The best possible player. Jadi pemain terbaik harus bisa main gitu loh. Nah ini salah satu pemain yang dianggap punya potensi, punya background yang bagus, tapi karena ada persoalan dia tidak memiliki atau tidak pegang paspor Indonesia, itu akan jadi problem, jadi hambatan. Ya jadi memang kemudian harus bisa lebih keras lagi untuk kemudian mencari pemain di proses seleksi ini Bung Toel, karena di proses seleksi pun terus berjalan ya. Kemarin sudah ada pencoretan, ada pemain yang juga dipulangkan. Welber lagi-lagi belum bergabung karena bermain di Brazil. Arkan Kakak juga dipulangkan ke Persis Solo karena memang dibutuhkan oleh timnya, tapi banyak sekali pemain diaspora yang kemudian sudah tercoret seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Agak terlalu banyak yang harus dibenahi. Banyak gitu loh. Belum lagi Presiden Jokowi minta ini kan, targetnya harus ke final katanya. Ke final? Kalau Jokowi enggak ada. Enggak ada kalau itu. Kalau itu enggak. Kalau ke Ya final, itu sekadar motivasi. Iya, motivasi. Ya setidaknya tantangan buat Erick Thohir. maksudnya kan gini, dia bilang tadi supaya walaupun tak muluk-muluk tapi setidaknya fight di grup aja pun jadi. Iya. Nah tapi kan ada pemain-pemain diaspora yang mau gabung, kabarnya udah sampai mana? Sampai sekarang belum kedengaran ya maksudnya. Ya, apakah belum akan ada bergabung apa tidak? Kabar resminya sih belum ada. Keputusan resminya ya akan diputuskan kalau nggak salah nanti pada saat berangkat ke Jerman ini. Ya karena kalau dilihat kasihan juga Aaron kemarin datang jauh-jauh dimainin cuma 8 menit, bahkan Igor Sanders nggak dimainin. Apa yang salah dari pemain-pemain yang sebenarnya harus dicoba? Kalau kita lihat ya, Sintayong ini terkenal sama latihan fisik yang kuat. Yeah. Luis Milla dengan tiki takanya yang oke. Nih Coach Bima nih strateginya tidak mengganti pemain, karena pemain yang dimainkan itu aja. Udah jelas itu pemainmu gagal. Kan pemainmu banyak, coba dulu cari formasi yang terbaik. Ini strategi, ini adalah filosofi pelatih baru nih yang saya lihat nih. Iya, barangkali. Kemudian sebetulnya pihak dari kepengurusan PSSI tidak 100% juga mempercayai kualitas dari Bima Sakti. Makanya akhirnya diambil seorang Frank Wormuth untuk sebagai konsultan gitu loh. Gitu. Jadi untuk menutup gitu loh, menutup celah mengenai gap kualitas ya pelatih-pelatih di event Piala Dunia. Ini sih mungkin teori yang serampangan ya, katakanlah teori saya ini serampangan. Ngawur lah, katakanlah gitu ya. Mungkin itu hanya yang terlintas di pikiran saya gitu loh. Nah, kalau sudah begini, apakah masih dirasa perlu untuk tetap mempertahankan Bima Sakti? Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memuji bakat pemain muda peserta seleksi untuk Timnas Indonesia U17. Bahkan, Amali menyebut, pemain lokal sama bagusnya dengan pemain diaspora. Tak heran jika 4 dari 6 pemain diaspora yang diseleksi tim pelatih dinyatakan gugur lantaran belum memenuhi kualifikasi pelatih.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu memang fokus mendampingi tim nasional, khususnya timnas U17 Indonesia. Selama seleksi berlangsung, Zainuddin Amali melihat permainan yang ditunjukkan pemain lokal maupun pemain diaspora. Politisi Golkar itu menilai bahwa kualitas pemain diaspora tak berbeda jauh dengan lokal. Bahkan, setelah melihat para pemain, ia cukup percaya diri mereka bakal bisa bersaing memperebutkan posisi utama di Piala Dunia U17 2023. Amali bahkan dengan santai menyebut, banyak pemain diaspora yang tak lolos dalam seleksi. Enggak ada perbedaan kualitas pemain diaspora dan lokal, ujar Zainuddin Amali kepada awak media di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Kalau untuk timnas U17, bahkan pemain diaspora banyak yang gak lolos, ucapnya. Sebelumnya, dari 6 pemain diaspora, ada 4 pemain yang dicoret Bima Sakti. 4 pemain tersebut yakni Madrid Augusta AFC 34 Alkmaar Aaron Nathan Ang, Youth FC Nottingham U18 Staffan Horito, San Cugat FC, dan Mahesa Ekayanti FC Dordrecht. Sementara, 2 pemain lain dinyatakan lolos. Keduanya adalah Aaron Suitela, Bulen Lions FC, dan Welber Halim Jardim, Sao Paulo FC. Dengan situasi ini, Amali mengatakan bahwa PSSI memang melakukan seleksi secara ketat. Siapapun pemain yang lebih bagus akan dipertahankan, tak peduli pemain diaspora ataupun lokal. Sebab, PSSI berharap, pemain muda yang tampil di Piala Dunia U17 2023 nantinya bisa menunjukkan penampilan terbaik. Amali juga membocorkan bahwa terdapat salah satu pemain jebolan Akademi Barcelona yang juga lolos seleksi dari 12 kota tersebut. Walaupun ia belum bisa memastikan, pemain tersebut nantinya akan terpilih atau tidak ke depannya. Namun, memang terdapat beberapa pemain yang menunjukkan kualitas bagus. Sehingga, tim pelatih pun akan melakukan pemilihan secara objektif. Kualitas pemain U17 kita oke-oke, terutama yang dapat dari 12 kota, kata Amali. Ada satu yang bagus tapi tidak tahu, dia bisa terpilih atau enggak, dia lulusan Akademi Barcelona. Itu dari klaster Sumsel, tuturnya. Kemudian, di Manado, ada anak kita yang sedang di klub Australia. Dia terbang khusus untuk seleksi. Kita lihat saja nanti, imbuhnya. Amali memastikan, banyak pemain, baik diaspora maupun lokal, yang menunjukkan kemampuan bagusnya. Namun, ia menegaskan bahwa pemilihan akhir tetap akan ditentukan tim pelatih. Sehingga, ia meminta semua pihak menunggu siapa saja yang nantinya terpilih menjadi pemain timnas Indonesia U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2023.